Mari kita berikan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kamu konsen. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu Tuhan tak pernah untuk meninggalkan kami Tuhan. Sebab satu hal Tuhan, Kau Allah yang sangat setia Tuhan, sungguh setia Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
Firman Tuhan di hari ini Tuhan, kami mau setia kepadamu Tuhan. Baik di saat suka Tuhan, kami mau setia Tuhan. Baik di saat duka Tuhan, kami juga mau setia Tuhan kepadamu Tuhan, melayani dan mengasihimu Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau setia seperti pribadimu Tuhan. Sungguh kami mau setia Tuhan, lebih lagi Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Jemaat sendiri, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidup. Untuk selamanya ku kan setia. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihimu Tuhan,
ketika ku berdoa, mujizat-Mu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Percaya mujizat itu nyata, tanda kekuatan Engkau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, doa kami adalah senjata kami Tuhan, untuk lebih lagi Engkau masuk dalam kehidupan kami Tuhan, untuk bungkus kehidupan kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami percaya kami hadir di sini semua karena bukti kasih kemurahan-Mu atas kami Yesus. Tutup bungkus Tuhan ibadah-Mu sampai akhir nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan ada dalam setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan katakan amin. Amin. Saudara, ada sukacita? Apakah sudah capek? Oke, kita mau bersama Tuhan. Kalau tegang tangannya gitu ya. Terima sorak-sorai untuk kemuliaannya. Rasakan
saudara boleh duduk untuk mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita mau deklarasi persembahan. Bisa diangkat untuk deklarasinya. Deklarasi persembahan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka. Dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
sudah melunasi semua hutang-hutang kami. Engkau sudah menyembuhkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sudah memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Dari rumah sampai tempat ini Tuhan, Engkau sudah memulihkan kehidupan kami. Dan kuasa kesembuhan-Mu, kuasa pemulihan-Mu terjadi di setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Bahkan Kau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami. Harus kami percaya mendengarkan firman Tuhan dan percaya firman Tuhan adalah Allah. Katakan bersama-sama, amin. Silakan dulu kembali saudara. Ya, hari ini pemandangan agak berbeda ya saudara ya. Ada tanaman di sini ya. Ya, ada tanaman di sini. Saya akan sedikit mengajarkan saudara tentang berkebun. Ya, Pak Lukas ini apa nggak salah kalau ngajari berkebun itu mestinya di kebun, di sawah gitu ya. Kok di gereja ngajari kebun? Ya, Tuhan Yesus pernah nggak ngajari saudara berkebun? Pernah. Ya, nanti kita bahas ya. Jadi, saudaraku, beberapa hari ini saya ditanyai banyak orang, banyak teman-teman juga. Pak Lukas, kira-kira bisnis apa ya yang paling gampang, paling enak update hari-hari ini? Yang karena masa pandemi, banyak orang itu bingung. Banyak orang itu penghasilannya turun. Walaupun sekarang nggak ada vaksin pun masih terasa ya. Apalagi mendekati apa ini? Bulan puasa. Harga melonjak tinggi, harga ayam 25.000. Iya dulu maksud saya, sebelum sekarang. Sekarang berapa? 40. Kemarin saya mau beli ayam tuh ngeper saya. Anakku tak beli ayam enggak, iya ngeper. Akhirnya Pak saya beli cekernya saja deh. Yang penting kan ceker itu apa saudara? Loh, ceker itu apa? Loh, kaki ya. Ayam betul. Yang penting siapa apa harus ceker kan sehat. Akhirnya saya beli ceker. Jadi banyak yang bertanya, Pak hari-hari bisa pasti yang apa? Yang bisa dikerjakan di rumah. Saudaraku yang mungkin kita bingung, bisnis apa ya? Nah saudaraku, trending dalam bulan ini, 2 bulan kebelakang ini, ibu-ibu itu trending dalam bulan-bulan belakang ini. Yaitu mereka bisnis apa? Kuliner. Bukan kuliner, tanaman hias, anglo apa? Aglonema. Beberapa jenis aglonema itu ternyata mahal. Saya sempat disuruh ngambil itu di belakangnya Giant ini, Banyurip ya. Itu satu harganya 300.000. Bunganya hanya daunnya bukan bunganya loh ya. Bunganya hanya 3, ini sudah hampir 300.000 loh saudaraku. Dan bukan kemarin, 2 minggu yang lalu, saya sempat nonton TV. Ada seorang ibu yang di Jakarta sana disatroni para perampok dan dihabiskan semuanya uangnya, saudaraku. Bukan uangnya, tanamannya. Dihabiskan tanaman dia karena dia koleksi dan jual di lingkungan perumahan itu. Disatroni oleh perampok. Kisaran kerugiannya sekitar berapa? Tanamannya diambilin semua, dimasukin mobil, lalu pergi perampok ini. Nah kok bego ya perampok ngambil tanaman ya? Kok nggak ngambil duit ya saudara? Tapi kan tanaman itu berharga ya. Jadi kerugiannya sekitar 600 juta, hampir 1 miliar saudara. Tanaman. Saudaraku, apa yang kita lakukan mungkin menurut saudara tidak berharga. Hanya begini berapa sih? Tapi suatu saat ini akan menjadi mahal. Ya saudara. Jadi kita jangan meremehkan apa yang kita perbuat. Kelihatannya sederhana, tidak menghasilkan menjadi buah kehidupan. Amin. Tanaman akan bermanfaat bagi kehidupan kita.
Ya, terbukti Bu Risma jago sebagai wali kota. Karena apa, saudaraku? Mengembangkan setiap kota hijau, green city, kota yang hijau, tanaman, supaya setiap kita bisa menghirup apa, saudaraku? Udara yang segar, yang sehat. Itu sangat betul itu, saudaraku ya. Kenapa? Udara hari-hari ini mahal. Kalau saudara masuk rumah sakit kena COVID, itu harus dikasih injeksi yang namanya udara oksigen. Ya, sampai ada kasus harus tes kalau masuk rumah sakit, dites suhu, kemudian dites denyut jantungnya, kira-kira oksigen di dalam tubuhnya masih banyak tidak, mampu tidak. Kalau oksigen dalam tubuhnya tidak mampu, maka dianggap apa, saudaraku? Tidak bisa menerima banyak obat dan penyembuhannya akan lama. Jadi saudaraku, tanaman itu bagus. Kita pun digambarkan Tuhan sebagai apa, saudaraku? Tanaman, yaitu anggur. Kita baca. Kita belajar Alkitab, kebun anggur Tuhan. Matius pasal 21. Matius pasal ke-21. Ya. Ayat 1 sampai ke 10. Kemarin para intisal kita sudah di sini belajar hari Sabtu ya. Sampai malam, sampai jam 9:30 loh. Semangat luar biasa. Mulai 7:30 sampai 9:30. Bayangkan saudara, mereka belajar firman Tuhan, mereka saling mendoakan, tidak tahu saling menangis di zaman Tuhan, luar biasa. Amin. Siapa yang merasakan kuasa Tuhan hari Sabtu? Amin, luar biasa. Ya, semangat. Kenapa? Karena kalau kita menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah kita, maka firman Tuhan itu akan berkuasa. Ya, sampai kita lihat perumpamaan di tengah laut, ada badai, ada ombak, lalu tembak-tembakan sama kapal perang Vietnam, saudaraku ya. Ada di komsel kita ini. Oh, luar biasa saya. Ya, mana ada komsel tembak-tembakan sampai kapal perang Vietnam, saudara. Ya, nanti saudara bisa datang. Seru pokoknya. Amin. Hari Sabtu seru, amin. Amin. Nanti akan seru-serusan. Luar biasa. Dan mereka belajar tentang bagaimana nantinya akan menyampaikan sharing tentang firman Tuhan. Karena itu saya ngajar firman Tuhan, saya sharing firman Tuhan hari ini atau selalu itu kalau ayatnya dari 1 sampai 10 ya itu yang kita bahas. Amin. Jangan berloncat-loncat dulu, nanti saudara bingung sendiri. Kita baca dari ayat 1 sampai 10. Matius 21 1 sampai ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 33. Ya, sudah saudaraku, kita baca sama-sama biar saudara, roh saudara, hati nurani saudara mendengar. 2, 3. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian menyewa kebun itu kepada lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada semula. Tetapi mereka diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku, aku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu,
mereka berkata seorang kepada yang lain, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dan melempar keluar kebun anggur lalu membunuhnya. Maka apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, batu penjuru, hal itu terjadi di pihak Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, suatu perbuatan ajaib. sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari padamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia hancur, dan barang siapa timpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam, kepala, dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi mereka takut kepada orang banyak, karena banyak orang menganggap dia nabi. Jadi kita mau belajar kebun anggur, ya. Tolong gambarnya kebun anggur di PowerPoint ya. Ya, loh. Jadi, ini kebun anggur saudara ya. Kebun anggur tentu ada yang nanamnya nggak, saudara? Dikatakan kebun anggur ada yang nanamnya nggak? Siapa yang nanam? Ya pemiliknya, saudara. Pemilik kebun anggur. Kalau saudara nanam di rumah, nanam pohon seperti ini, siapa yang punya ini? Ya saya yang nanam. Jangan sampai itu saudara punya. Saya nanam. Kebun anggur yang diceritakan di Alkitab di Matius ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga diumpamakan seperti kebun anggur. Tadi di ayat yang berikutnya, kerajaan itu akan diambil daripadamu kalau kamu tidak berbuah apa? Berbuah kerajaan. Loh, saudaraku, ngomong tentang anggur, kok bisa larinya ke kerajaan? Ini orang Farisi dan orang Farisi bingung. Ya, ternyata Tuhan mengutip ayat ini, atau Tuhan mengetahui ayat ini, menyampaikan kepada mereka. Orang Farisi tahu bahwa yang disebut kebun anggur itu adalah siapa? Yang akan dicabut kerajaan tadi siapa? Mereka, orang Farisi. Ya, akan dibinasakan karena mereka jahat. Karena mereka jahat. Ya, kita belajar step by step. Kalau kita lihat di ayat 1 pas Matius 22 ini dari 1 sampai dari 33 sampai berapa tadi saudaraku? 46. Maka di situ banyak peran. Peran yang pertama adalah kebun anggur. Saudara dapatkan peran di situ. Kira-kira saudara membaca ayat ini ada beberapa peran. Peran pertama adalah kebun. Peran yang kedua adalah penggarap. Peran ketiga adalah hamba. Peran keempat adalah anak. Peran yang pertama saudara belum sebutkan. Siapa? Pemilik Bapa di sorga. Dikatakan kita ini adalah Tuhan Yesus adalah pokok. Yesus pokok. Kita ini caranya saudara, kita ini cara ini. Terus tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Nah, sangat sederhana lagu ini tapi dalam. Ya nanti saya bawa dalam. Kenapa dalam? Karena disebut tadi yang peran-peran tadi kebun anggur pemiliknya adalah
Bapa di surga diingat-ingat. Siapa pemiliknya? Bapak Yesus. Dikatakan Bapa di surga adalah pengusaha. Gambar yang kedua, Mas. Nah, ini kebun anggur, ini pengusahanya, saudaraku ya. Jadi ada pengusahanya. Bapa di surga adalah pengusahanya. Jadi diingat-ingat di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Seperti saya ini anaknya Pak Subali, papa saya Pak Subali. Dia orang yang tekun, dia orang yang setia, dia orang yang semangat. Dia memberanikan diri untuk memilih Yesus, walaupun keluarganya agama lain. Tapi dia berani memilih Yesus, walaupun harus dikucilkan, walaupun tidak dapat warisan nantinya. Tapi papa saya berani. Berarti saya juga harus seperti siapa? Papa saya. Di dalam diri saya ada DNA. Apa? Ada DNA-nya papa yang semangat. Begitu juga sekarang dikatakan Bapakulah pengusaha. Di dalam diri saudara ada DNA seorang entrepreneur. Ada seorang pengusaha. Jadi gini saudara, seorang entrepreneur nih, sedikit saya buka. Kalau kita tertekan, uang kita habis, ada tagihan, belum bayar listrik, terus apa lagi saudara? Belum bayar sekolah, nggak bisa bayar sekolah, bayar air kata papa saya, belum bayar apa lagi? Cicilan banyak. Kalau kita merasa tidak punya DNA itu gini, aduh nyerah wis tak mlayu ae. Aman, layu dan laut. Kalau nasi goreng, ya kemarin kalau di laut itu sembunyi tidak ada tempatnya, tidak ada yang nyari. Apa begitu? No, seorang entrepreneurship di dalam dirinya ada usaha untuk mengatasi problem. You have effort, amin. Kamu punya usaha untuk mengatasi your problem, and then you finish your problem. Dan apa usaha saudara? Ya tadi yang saya katakan banyak. Jangan merasa saya sudah tua, saya sudah lemah pikiran saya sudah nggak bisa ngangkat lagi, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan begitu, amin. Seorang pengusaha kan gigih, kokoh, apalagi kuat, apalagi ulet, ya. Kalau nggak bisa jual nasinya, nggak ada pembeli, ya saudaraku. Kita jualan nasi, gak ada pembeli, aduh Pak, sepi hari-hari jual nasi gak laku. Terus, diapakan ya Pak, masa dibuang? Jangan. Nasinya diapakan saudaraku? Goreng. Enggak, digoreng juga gak laku. Tuh, jadi kata Bu apa? Namanya Rio, dijemur, dijadikan karak, lalu dijadikan kerupuk. Rengginan, kerupuk puli, udah macam-macam. Laku tidak? Laku. Saya pernah lakukan 6 bulan waktu pindah dari Papua ke sini, ya. Saya no money at all, zero. Ya, biasanya saya terima uang 1 bulan itu 12 sampai 17 juta 1 bulan. Begitu balik di Papua, balik di Surabaya, no, zero. Sampai saya jualan, awalnya jualan ya. Cilok, tahu cilok saudaraku? Pentol. Kalau bahasa yang dikenal anak saya itu somai. Di Kota Baru depan masjid saya tinggal, saya jualan somai. Saya keliling pakai sepeda. Sampai anak saya dipanggil Tuhan satu gara-gara jualan somai. Tiap hari makan somai, nggak langsung dipanggil Tuhan ya. Jadi saudaraku semangat. Nggak bisa jual somai, sudah sepi, sudah banyak yang jual. Waduh, rebutan di sekolah pas liburan, pas istirahat sekolah. Oh, itu namanya penjual itu disi yang teko sebenarnya. Disi yang teko. Saya teko terakhir saya tuku 5 papat, tadi uang papat 5 kan 500-an itu. Berarti dapat berapa? 1.000 ya, bukan 10.000, 1.000, 2.000. Nangis dalam hati. 2.000 ini apa bisa makan? Nangis gak saudara? Nangis. Pulang bawa uang 2.000. Waduh, anaknya bikin somai, terus digorengnya 2.000 ditukar apa saudaraku? Minyak.
saudara ya. Tapi Tuhan pelihara. Amin. Sampai akhirnya saya punya ide dodolan karak. Loh, saudara. Kok bisa ya Pak? Gak tahu. Karak saya jemur, saya ngambil di tukang soto, tukang tahu campur. Pak, saya nitip ya Pak. Barang kosong. Untuk apa Pak? Supaya Bapak bersih kan enak. Saya kasih nanti barang-barangnya orang sisa makan taruh sini. Loh Pak, itu campur air liur. Campur itu semua. Dulu belum ada pandemi jadi saya berani. Jadi campur semuanya loh Pak. Tidak apa-apa Pak. Waduh dia terima kasih Pak Lukas mau ngambilin. Jadi saya bersihin bawa rumah, lalu semprot dengan air, lalu kita jemur. Jadi apa saudaraku? Karak lalu jadi apa? Uang. Cukup 6 bulan saya hidup dari karak. Ini Tuhan pakai banyak cara kalau kita mau di hati kita, di hidup saudara. Ada DNA seorang pengusaha. Oke? Next lanjut kita baca di Yesaya supaya saudara tidak terlalu lama. Kita baca di Yesaya. Kita bandingkan ayat Matius 21:33 dengan Yesaya. Yesaya 5. Yesaya pasal 5. Kita mau baca sama-sama Yesaya 5 1 sampai 5. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Sampai 7 nanti ayatnya saudara ya. Kekasihku itu mempunyai kebun. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya dan menanami dengan pokok anggur pilihan. Terus ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat menaras anggur. Lalu dinanti supaya kebun itu menghasilkan yang baik, tetapi dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan Yehuda, adillah antara aku dan kebun anggur itu. Apabila lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanggar temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan turun hujan. Terus, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. ya, saudaraku, tentu seorang pengusaha mengharapkan hasil dari kebun anggurnya. Tapi kebun anggur yang dimaksud di Yesaya ini kebun anggur yang tidak menghasilkan. Hasilnya bukan baik tapi asam. Saudaraku, pohon anggur adalah pohon jenis yang perawatannya agak sedikit rumit dibanding kita nanam kayak rimpang-rimpangan seperti ini ya saudara ya. Ini jahe merah, bisa di aquaponik. Jadi jahe merah ya, saudara kalau nanam jahe mahal, tanam sendiri. Tanam 50 gini kan lumayan saudara, kalau masak diambil satu. Ini adalah keladi tikus untuk menghilangkan kanker. Tanam bisa di hidroponik. Jadi, saudaraku, anggur lebih susah tanam buah anggur. Anggur perlu perawatan, ya. Bahkan perlu dikasih jaga di menara jaga.
Kita kembali ke Matius tadi ya. Kita kembali ke Matius tadi. Kita kembali ke Matius berapa tadi? 21. Bahkan harus dikasih menara jaga. Jadi anggur perlu perawatan yang agak rumit, ribet. Sebelum ditanam, dicangkuli dulu, dibuang kerikilnya, dibuang batunya. Ya, saudaraku. Supaya anggurnya berbuah lebat. Amin. Supaya anggurnya berbuah lebat. Gambar anggur aja mas yang tadi. Jadi saudaraku, banyak di antara kita kalau belajar menanam juga sama. Kita ingin rapi, bersih dan sebagainya. Begitu juga ini pengusaha. Ya, dikatakan tadi orang Israel adalah kebun anggur Tuhan. Dan kita adalah Israel rohani. Kita dipilih Tuhan, amin. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan apa saudaraku? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, ya umat. kepunyaan Allah. Ya saudaraku, kita ini digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus ngomong kita ini adalah ranting-rantingnya dan Bapa pemiliknya. Kita dikasihinya. Saudaraku merasa kita kebun anggur dikasihi tidak, saudaraku? Dikasihi. Ya, dinanti-nantikan. Di Yesaya tadi dikatakan dinanti-nantikan hasilnya, keadilannya dan kebenarannya dinanti-nantikan. Tetapi tidak, bangsa Israel membuat onar. Bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan. Saudara, kebun anggur yang harus menghasilkan buah yang baik. Ya, manfaat dari kebun anggur banyak ya saudaraku ya. Bangsa Israel dan Yehuda dan pokok di Eropa sana itu suka akan kebun anggur. Kenapa? Mereka bisa menghasilkan wine itu kelas number 1 in the world. Jadi kelas anggur nomor 1 di dunia. Dan mahal. Kenapa kok bisa mereka ada anggur di sana? Saudara tahu siapa yang menanam anggur pertama kali? Nah, ini game ya, kita main game. Ini speaker nih ya. Siapa yang pertama kali menanam anggur? Orang Israel, jelas. Orang Israel. Maksudnya siapa namanya? PR ya? PR apa kita buka ini? Ya? Siapa yang menanam? Belum, nanti bisa speaker itu saudara. Nabur. Ya? Siapa? Nabur. Penabur. Ya, jelas penabur. Tapi siapa jenengnya guru sekolah minggu Mas Marto? Siapa? Yang sering tahu? Siapa yang nanam ya kira-kira? Kita buka Kejadian 9:20. Ngawur. Siapa yang nanam ini ya? Kok orang Israel, orang Eropa itu suka anggur itu ya? Siapa yang nanam? Nabi Nuh. Di situ dikatakan yang menanam pertama itu Nabi Nuh. Setelah daratannya airnya kering, lalu Nabi Nuh mangan apa ya anak-anakku ini ya? Nanam apa ya? Kalau nanam padi kesuwen. Lalu Nabi Nuh nanam apa? Anggur. Dan anggurlah yang membuat Nabi Nuh salah. Akhirnya Nabi Nuh salah mengatakan sesuatu kepada anaknya yang dikatakan bukan kebaikan tapi yang dikatakan apa saudaraku? Kutuk. Nah ini kesalahannya tuh. Jadi kebun anggur pertama kali diciptakan Nuh dan Nuh menanamnya dan Nuh diberkati tapi juga membuat kesalahan dari kebun anggur itu. Hasilnya dibuat pesta pora dan akhirnya Nuh sendiri mengambil keputusannya salah. Jadi orang mabuk, orang peminum itu kalau berkata atau mengambil keputusan itu pasti apa saudaraku? Salah. Jadi jangan ada anggur kemabukan di rumahmu atau di anak-anak atau di generasi kita. Amin. Kita tiadakan karena membuat pemikiran pola pikir akan salah. Berikutnya, jadi saudaraku, Tuhan mau hidup kita menghasilkan apa kan yang dimaksud Tuhan. Sebelum ke sana, Tuhan sangat sayang sama kebun anggurnya. Kenapa? Kalau kita lihat di Matius 21 tadi, di situ dikatakan bahwa Tuhan sangat menjaga kebun anggur itu sampai didatangkan para penjaga, ya, Matius 21 tadi. Didatangkan penjaga untuk merawat, untuk bekerja di kebun anggur itu.
Ya, gambaran ini adalah Tuhan sangat sayang kepada kita. Hidup kita dijaga oleh Tuhan. Amin. Yes. Yes, amin. Dijaga hidup kita. Dijauhkan dari mara bahaya, diluputkan dari panah api musuh. Amin. Dijauhkan dari penyakit sampar yang sekarang berjalan tengah malam, pagi, siang, virus ini. Dijaga hidup kita, bukan dibiarkan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita dijaga sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau kita hidup menghasilkan. Karena itu kenapa kita dijaga? Bukan sembarangan Tuhan menanam kebun anggur, atau bukan sembarangan Tuhan menyampaikan perumpamaan tentang kebun anggur ini sama dengan hal kerajaan sorga. Ada maksud, ya. Jadi Tuhan nggak sembarangan menyampaikan kebun anggur ini, karena ini sudah dinubuatkan di Yesaya ini. Amin. Sudah disampaikan di Yesaya bahwa kebun anggur yang Tuhan mau nanti hasilnya ternyata mengecewakan. Penjaga yang di Matius yang dianggap adalah siapa, saudaraku? Penjaga yang jahat. Penjaga yang jahat ini siapa? Lucifer, iblis. Maksudnya apa yang korban? Amin. Siapa yang jaga yang jahat ini? Yang jaga kebun anggur ini? Penjahat. Penjahat, orang jahat. Ya, orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang mau kekayaan sendiri, tidak memikirkan yang lain, gak memikirkan bahwa ini yang punya siapa? Tuhan. Harusnya hasilnya diberikan ke siapa? Ke Tuhan, ke pengusahanya. Amin. Kalau hidup saudara sudah dijagai, kemudian gak menghasilkan, bahkan saudara berbuat jahat, mementingkan sendiri, nanti Tuhan marah. Ya, Tuhan pasti marah. Saudara akan diajar dengan kemarahan kasih-Nya. Amin. Jadi sudah dijagai, dan penjaganya adalah jahat dan penjahat. Dan Tuhan bilang, ya, Tuhan bilang penjaganya nanti akan diapakan, saudaraku? Di Matius tadi, kita buka lagi Matius supaya saudara tahu penjaganya akan diapakan? Dihabiskan. Kalau penjaganya jahat. Matius 21. Ayat yang ke-41 dikatakan, kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebunnya akan disewakan kepada yang lain. Jadi akan dibinasakan. Ini perumpamaan, ya. Tuhan belum ini perumpamaan. Di Yesaya juga gambaran. Ini perumpamaan nyata bahwa orang yang jahat nantinya akan dibinasakan. Dan yang jahat ini adalah iblis, orang-orang jahat. Dan orang-orang yang menerima iblis menjadi orang yang jahat. Ya, saudara. Jadi Tuhan mau, karena sayang Tuhan, sayang kepada kita, Tuhan menjaga kita. Yang kedua, karena Tuhan sayang sama kita, yang mau terus, maka Dia pun mengirim hamba-hambanya. Ya, Tuhan mengirim siapa? Hamba-hambanya. Tapi hamba-hambanya juga dibuat apa? Dimatikan, dibunuh. Ya. Yesaya yang Israel yang memberontak itu, Israel yang tidak takut sama Tuhan itu, karena mengikuti jalan-jalan iblis, jalan-jalan orang jahat, ya, maka Tuhan mengirim nabi-nabinya. Kenapa ayat ini nanti ada kata nabi? Ya, di Matius 21 ayat yang terakhir kan dikatakan ayat 46. Coba saudara baca. Dan mereka berusaha untuk menangkap Dia, tetapi mereka kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Dia, ya, dianggap nabi. Orang Israel masih menganggap Yesus sebagai seorang nabi, utusan-utusan untuk memberitahukan mereka supaya mereka tidak jahat. Walaupun hamba-hambanya, nabinya sudah dikirim, ya,
sudah diutus, mereka tetap membunuh nabi-nabi. Jahat saudara, ya. Kalau ada orang baik memberitahu saudara bahwa saudara di jalan yang salah, apakah sikap saudara? Oh, kurang ajar kan? Wah, aku bukan Dani, sopa. Aku gak perlu bukan Dani. Gitu saudara? Ya, di komsel nanti kita nggak boleh begitu ya. Amin? Ada orang nasihati baik, seperti yang menegur. Ya kita kan sudah tahu caranya. Di komunitas sel, kita kalau menegur orang harus apa saudaraku? Dengan sopan. Ya. Belas kasih katanya Bapak. Jadi kalau ada di komsel nanti, jangan orang kasih tahu baik, kita harus menerima dengan baik. Walaupun kayaknya kok menyindir, menyakiti hati kita, tidak. Dia dipakai Tuhan untuk memberitahu kita sesuatu yang baik. Karena itu baik buat kita supaya kita berubah. Amin. Nah, jangan seperti apa nih penjaga-penjaga ini sampai hamba-hamba Tuhan dikirim di kebun anggur itu, sampai nabi-nabinya datang untuk beritahu orang Israel yang baik, tapi hamba-hambanya dijahatin semua. Tidak sampai di situ saja. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, tidak hanya dijaga, dirawat, dipenuhi kebutuhan kita, tapi Dia juga memberikan siapa? Anaknya. Who is the Son? Is the only the Son. Hanya satu-satunya anak itu siapa? Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Yesus. Yesus anaknya dia satu-satunya diberikan kepada kita untuk supaya kita baik loh saudara. Diampuni, dicangkuli, dibersihkan, dipotongi rantingnya. Bahkan anaknya dijadikan korban tebusan buat kita. Wah, masih majestic. Amin. Wonderful. Luar biasa. Tuhan mengasihi kita ini sebagai kebun anggur yang sangat spesial. Kalau nggak percaya, anaknya dikasih. Coba kalau kita punya usaha, bisnis, kemudian buka bakso, baksonya dikasih orang jaga. Lalu datanglah pelayan kita untuk ngambil hasilnya, lalu diantemi, lalu kirim anak kita untuk nagih, ambil hasilnya. Lalu anak kita perasaan saudara bagaimana? Hah? Gak mantel toh, diperkarakan. Kalau bisa hukuman yang setimpal, sama. Dihukum apa? Mati. Itu manusia. Tapi Bapak tidak. Bapak sampai memberikan anaknya. Amin. Ini masih suasana Paskah. Jadi saya harus kutip. Ada kebun anggur hubungannya dengan kerajaan Allah. Kenapa? Karena di situ anaknya dikorbankan. Anaknya diberikan supaya kebun anggurnya menghasilkan buah yang baik, dia harus korbankan. Mahal. Amin. Seperti saudara kalau usaha, investasi usaha itu mahal. Kalau ada orang kerugian sampai gila, sampai gendeng, sampai mau bunuh diri, kenapa uang ini sentek ya usaha, tapi usahanya nggak berhasil? Berhasil. Kita harus bisa menerima. Kita harus bisa mengerti Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Amin. Kasihnya nggak gemen-gemen kata papa saya. Gemen-gemen ya Pak. Gak murahan, gak gemen-gemen, gak ada artinya. Kasihnya kepada kita luar biasa. Dia mengasihi dengan mengorbankan. Karena itu Yesus waktu di atas kayu salib jam 12, kata yang terakhir apa saudaraku? Eloi. Eloi. Hah? Eloi. Eloi. Apa saudaraku? Apa artinya? Bapakku. 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 Kenapa engkau meninggalkan aku dewean? Eloi, Eloi lama sabatan. Yes. Seperti kita kalau kita merasakan ditinggalkan orang tua kita, ditinggalkan mamah kita. Pak, kenapa sih kau mati duluan? Gak tunggu aku, ay.
Kenapa engkau berangkat dhisik? Gitu ya saudara. Aku sih butuh engkau. Begitu perasaan Tuhan. Tapi sebagai seorang bapak, nangis gak saudara? Nangis. Kalau saya ditinggal anak saya pergi aja saya nangis saudaraku ya. Kok pulang-pulang, Pak, aku mau kerja keluar pulau. Aduh, perasaan nanti saya tega apa enggak? Tapi anak ini harus bertumbuh. Ya wis, ikut ditinggal kerja. Kayak kakak saya ditinggal Dio. Nangis gak, Pak? Nangis. Bengi-bengi dia, iya dia gak madeg artinya lah. Ketika Yesus ngomong Eloi, Eloi, lama sabatan, Bapakku kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak dengan rela memberikan kepada kita. Amin. Amin. Itu sangat worth it. Sangat apa? Berharga. Amin, saudaraku. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh. Itu sesuatu yang berharga. Sampai Tuhan Yesus bilang begitu. Karena Bapa sangat mengasihi kita, supaya kita menghasilkan buah yang baik, buah kerajaan, makanya Dia pun mengorbankan anaknya. Kita buka di 1 Korintus 15 untuk membanding ayat, saudara ya. 1 Korintus 15. Inilah bukti bahwa Yesus dijadikan korban, dikorbankan, dikirim kepada kita untuk menebus kita. 1 Korintus 15. Kalau mau penting, telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci ayat yang keempat, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekalian sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Hari yang ke-7. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua ya. Dan pada akhirnya ayat yang ke-8, apa saudaraku? Dan paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak-anak yang lahir sebelum waktunya. Saudaraku, ini bukti bahwa Tuhan sudah mati dan kemudian tidak ada orang yang bisa menyangkalnya, tidak ada orang yang bisa mengignore, mengingkarinya, ya, mendilainya, apalagi saudaraku, tidak ada orang yang bisa menyanggahnya. Yesus sudah mati dan Dia bangkit pada hari ketiga. Amin. Dan setelah bangkit Dia menyatakan, tidak satu orang, saudaraku ya. Kalau satu orang dianggap bohong saksinya 500. Amin. 500 itu dikit apa banyak, saudaraku? Banyak, amin. Loh, itu bukti. Dengan bukti itulah Bapa memberikan anaknya kepada kita, pewaris tunggal, pewaris kerajaan, supaya kita menjadikan orang yang selalu berbuah kerajaan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan di sini banyak hal tentang kerajaan. Amin. Walaupun begitu, ayat ini masih disanggah. Artinya masih ada orang yang bertanya. Kita baca ayat yang ke-35. Kita baca yang ke-35. 1 Korintus 15 ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Oh, banyak pertanyaan di seluruh dunia hari-hari ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus mati pun ditunggu oleh iblis, ditunggu oleh penjahat, orang-orang yang jahat. Mereka berpesta, bersorak-sorai, tapi untung cuma sebentar. Only 3 day, wake up. Hanya 3 hari Tuhan
bangkit. Nggak lama, amin. Dalam kematiannya Tuhan berperang melawan musuh-musuhnya, amin. Tapi masih ada orang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Itu yang pertama. Yang kedua, dan dengan tubuh apa mereka akan datang kembali? Itu tidak masuk di pikiran kita. Yang nyata ini orang mati kok bangkit, nah wis kubur, ya udah dikubur kok tangi meneh. Tubuhnya tidak rusak, tubuhnya bisa dikasih pakaian. Dengan apa dia akan datang? Sesuatu yang susah dinalar, amin. Tapi nyata. Tapi penjelasannya lebih gampang lagi. Nanti larinya ke tanaman, saudara, penjelasannya. Kita buka kembali di ayat itu 36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri tabur tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi apa, saudaraku? Biji. Apa, saudaraku? Biji. Ya. Berkata tentang biji anggur, ya, berkata tentang biji anggur, hasilnya adalah kerajaan surga. Hasilnya adalah tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Itu nggak nyambung bagi orang-orang. Tubuh rohani. Amin. Tubuh rohani nggak nyambung. Dan dikatakan kalau tubuh itu tidak biji, itu Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah biji. Dan kita dia jadi pokok yang utama, senter kehidupan dari kita, ranting-rantingnya. Nah, kalau biji itu tidak mati, contoh gini, saudara kalau menanam cabai, bijinya diapakan dulu, saudara? Dijemur. Betul ya Bu ya? Betul ya? Dijemur. Loh, jemur gak enak, panas jadi goreng biji sampai mati. Tapi kalau nggak dijemur tuh biji cabai tadi nggak akan tumbuh. Ya, busuk dulu jadi tumbuh. Saudaraku, begitulah proses kehidupan Tuhan. Tuhan harus mati dulu, baru dia mengalahkan maut. Kenapa? Maut tadi masih mengelilingi kita sebagai orang percaya. Dia jahat, dan maut itu membuat kita berdosa. Ya, maut itu membuat kita jatuh dalam dosa terus, kehidupan berdosa terus. Karena itu Tuhan harus mati, mengalahkan maut, akar-akarnya itu, supaya tumbuh kehidupan yang rohani. Kita menjadi manusia yang baru. Dikatakan ayat yang ke 54, kita baca sama-sama. Dan saudara yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Apa? Maut telah dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah? Ya, kita sering membahas. Hai maut, di manakah? Ya, kakak saya suka. Hai maut, di mana sengatmu? Ya, ini ayat dari surga. Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu? Ya. Kemudian ayat yang ke-56, baca sama-sama. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Terus karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, apa? Bukan 57. Tetapi syukur kepada yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Amin. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan terus, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan jadi lelahmu tidak. Saudaraku, Tuhan bukan hanya mau mati untuk yang ke-12 muridnya ini. Tuhan bukan hanya dikirim mati menebus hanya ke-12 muridnya ini, tapi lewat ke-12 muridnya ini, kelompok kecil, grup yang kecil, hanya 12. Tuhan mau seluruh dunia menjadi percaya kepadanya. Amin.
Lewat siapa saudaraku? Pokok anggur yang sudah ditebus. Siapakah pokok anggur itu? Kita, orang pilihan Tuhan. Saudara harus menyadari, saudara ditebus dengan kasih yang mahal, supaya kita menjadi bagian dari kerajaannya, menjadi imamat yang raja. Amin. Kalau kita nggak hidup di dalam kehidupan yang saling membagi, saling menyadari, saling mengingatkan bahwa kita ini adalah di dalam kerajaan Allah. Amin. 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 Kita hidup untuk menghasilkan buah kerajaan, saling mengajar, saling memberitahu, saling mempertumbuhkan, saling memberi. Amin. Ya, kalau Sabtu banyak makanan di sini saya promosi nih. Saling, saudara. Dan Tuhan menyatakan lewat komunitasnya, sungguh apa yang Dia katakan, apa yang Dia ajarkan, perumpamaan kebun anggur itu adalah Dia yang harus mati, dan kitalah anggotanya, kitalah orang pilihannya yang akan ditebusnya, akan diberi kemenangan, dan kuasa maut, kuasa dosa tidak lagi menguasai kita. Amin. Oleh karena itu tetap harus semangat. Semangat apa saudaraku? Belajar di tempat persekutuan lebih semangat lagi. Amin. Belajar di komunitas kita lebih baik lagi. Saling semangat untuk memberi semangat bahwa Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, kita balik berdiri. Haleluya. Penuh kuasa